Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah video saya, video yang ketiga, dan insyaAllah inilah video terakhir saya reaction kepada video Tuhan itu Esa bagaimana dengan Trinitas oleh Borita Wahyu. Jadi saya akan teruskan lagi. Seterusnya kita akan lihat video Borita pada bahagian ini ya. Pasal 1 ayat 3 tadi, ya bukan? Ya. Nah, sekarang mengenai Kejadian 1 ayat 26 ya. Saya pernah ngomong Kejadian 1 ayat 26 ini nggak mengarah kepada Trinitas, dan ada orang mengucap, "Aku menolak Trinitas." Apakah saya menolak Trinitas? Ya nggak sih? Enggak sih. Enggak. Ya. Kejadian 1 ayat 26 saya bilang ini bukan mengarah ke Trinitas, tapi biasanya orang-orang Kristen Trinitarian mengatakan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas. Kenapa kok mereka menganggap Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas? Karena yang dibaca adalah Alkitab terjemahan. Kalau kita membaca Alkitab ini dalam bahasa asli, kita akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu tidak mengarah kepada Trinitas, tetapi sabda Tuhan di dalam sidang ilahi. Dan bagi kita yang sudah belajar tentang Peshat, Kejadian 1 ayat 26 itu tidak berdiri sendiri. Anda harus membaca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 langsung ke 27. Dua ayat harus dibaca bersama-sama sehingga Anda akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26-nya ini bukan mengarah kepada Trinitas. Kalau seandainya tesis saya mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini bukan Trinitas dan itu dianggap salah gitu ya, saya lebih menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu lebih Trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26, karena Elohim yang plural itu menggunakan verba yang singular. Kan ada kompleksitas Allah yang jamak memakai verba yang singular ya. Dan ini bukan gara-gara saya belajar bahasa Ibrani terus sok Yahudi gitu, bukan. Karena memang orang Yahudi rabbinik sendiri pun mengatakan bahwa Allah sedang bicara kepada malaikat yang ada di sekelilingnya, dan ini adalah sidang ilahi. Namun Kristen yang Trinitarian mengatakan Bapa sedang bicara kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Kenapa kok yang Trinitarian bilang begini? Karena mereka melihat kata kitanya sendiri di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, karena kata kitanya itu dianggap sebagai Trinitas, mereka menolak bahwa ini adalah Allah bicara dalam sidang ilahi, karena dalam konsep orang Trinitarian gak mungkin para malaikat diajak turut mencipta. Apakah betul para malaikat diajak turut mencipta? Ya apa enggak sih? Tidak. Seperti tadi saya ngomong, Kejadian 1 ayat 1 bagi saya ini lebih Trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26, karena Elohim yang jamak menggunakan bara yang singular ya. Kompleksitas ini seperti doktrin Trinitas, 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Elohim yang jamak kok memakai verba yang singular gitu. Lalu bagaimana dengan ini ada di buku saya, dan dia berfirman ya. Ini singular atau plural? Vayomer dari kata amar, terus ada yod di sini. Kalau ada kata yod, singular. Jadi, dan dia berkata, siapa yang berkata? Elohim singular ya. Naaseh, marilah kita ya. Berarti ini
plural apa singular? Plural. Plural. Nah, kenapa Musa secara seksama menulis dua kata kerja yang berbeda? Fayamur Elohim na'aseh, dan dia berkata, marilah kita. Jadi di sini Allah bicara kepada siapa ini? Oknum di luar dirinya. Karena waktu bicara menggunakan kata apa? Singular. Fayamur Elohim na'aseh Adam, marilah kita membuat manusia. Betsal menu, pada rupa kita kitmudin. Okey, baik. Tanpa Burita sedar bahawa Burita telah bertolak belakang dengan Tertullianus di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Bapa Gereja Tertullianus dalam bukunya iaitu Against Praxis dengan jelas mengatakan bahawa Trinity dibuktikan melalui ayat Kejadian 1 pasal 1 ayat 26. Padahal Ibu Rita bilang tidak, Kejadian 1 pasal 1 ayat 26 bukan menunjukkan Trinitas. Jadi di sini ialah kita lihat jelas Na'ase iaitu marilah kita menjadikan, itu dalam bentuk jamak. Mustahil Tuhan yang Esa menggunakan perbuatan yang jamak. Kalau di Kejadian 1 bara itu adalah perbuatan tetapi singular. Di Kejadian 1 pasal 1 ayat 26 Na'ase menggunakan verba plural. Mustahil Tuhan menggunakan verba yang plural. Di sini kita lihat kefahaman Burita kepada bahasa Ibrani menyebabkan Burita faham bahawa kita tidak boleh menjadikan Kejadian pasal 1 ayat 26 sebagai rujukan kepada Trinitas. Tetapi mengapakah bapa Gereja Tertullianus menggunakan Kejadian 1 pasal 1 ayat 26 sebagai bukti kepada Trinitas? Ini menunjukkan bapa Gereja Tertullianus tidak memahami Ibrani, tidak memahami yang Na'ase itu adalah verba plural. Saya boleh buktikan kat sini melalui buku tulisan Tertullianus sendiri, Against Praxis. Kalau kita tengok di sini di pasal 4, pasal 12 ayat 4 lah, ataupun kita tengok sini ditulis He was himself Father, Son, Spirit. For that reason, showing himself to be plural. Kerana Tuhan itu adalah Father, Son and Spirit. For that reason, kerana itu menunjukkan dirinya sebagai plural ataupun jamak. He spoke in plural way to himself. Nay, it was because Son, the second person, his own word was already cleaving to him, and the third, the Spirit in word, and for that reason he made the announcement in plural. In plural, let us make, or and ours and us, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang Burita bilang itu tidak boleh dijadikan sebagai patukan kepada Trinitas kerana menggunakan Na'ase, iaitu verba plural. Tetapi di sini Tertullianus menggunakan ayat yang Burita bilang tidak boleh digunakan sebagai patukan kepada Trinitas. Malah Tertullianus menggunakan ayat ini sebagai patukan kepada Trinitas. Jadi kenapa Tertullianus tidak mengetahui tentang Na'ase, iaitu verba plural? Jadi kalau kita lihat latar belakang Tertullianus ini sebenarnya tidak ada latar belakang pengajian agama.
beliau adalah anak seorang tentera Romawi yang mana dia sebenarnya adalah lawyer ataupun peguam, ataupun dalam bahasa Indonesia saya tak pasti, tapi lawyer, di mahkamah kan, lawyer. Dia adalah peguam. Jadi tidak ada asas kepada bahasa-bahasa asli. Kerana itulah Tertullianus lebih menulis di dalam Latin, bahasa Latin, dibanding Ibrani ataupun Yunani. Kerana bahasa Latin adalah bahasa bangsawan orang Romawi. Jadi Tertullianus background agama, tidak ada background agama yang jelas. Kerana itu dia tidak tahu Ibrani seperti Burita mengetahui Ibrani dan memahami na'asi adalah verba plural. Tidak sepatutnya Tuhan menggunakan verba plural, tetapi di sini dengan jelas yang mengatakan bahawa he made the announcement in plural like us make. Jadi Burita tidak betul-betul membuat kajian tentang siapa itu Tertullianus. Amatlah sedih. Tertullianus merekayasa Trinitas yang beliau sendiri tidak memahami akidah ataupun bahasa asli dalam Alkitab itu sendiri. Dan orang Kristian yang belajar Alkitab telah mengikut doktrin yang dibuat oleh seorang yang tidak benar-benar memahami bahasa asli Alkitab. Maka seluruh dunia Kristian telah ikut pada Tertullianus yang tidak ada asas kepada Ibrani. Di sinilah kita lihat macam mana Burita tidak menyetujui Kejadian 1 pasal 1 ayat 26 sebagai Trinitas, tetapi pada masa yang sama ini bertolak belakang dengan pendapat Tertullianus yang mengatakan itu menunjukkan Trinitas. Jadi Kristian telah mengandal ataupun menggunakan pendapat Tertullianus yang tidak faham Alkitab, tidak faham Ibrani. Jadi di sini amat dikesalkan. Amat dikesalkan. Jadi Burita dengan rasa hormat, tanpa mengurangkan rasa hormat, Burita sepatutnya kena pelajari siapa itu Tertullianus, apa tulisan-tulisan bapa gereja ini. Dan jelas Burita lebih memahami Ibrani daripada Tertullianus sendiri. Dan saya akan teruskan lagi. Burita bilang Kejadian 1 pasal 1 itu adalah Trinitas, kerana Elohim. Kita lihat Kejadian 1 pasal 1 adalah lebih jelas pada Trinitas, kerana Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Di sini bara adalah singular, verba singular, sedangkan Elohim menurut Burita plural. Tetapi perlu saya jelaskan di sini Burita, saya ada satu buku tulisan oleh pakar Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Lee Enfield. Dalam buku beliau yang bertajuk Hebrew for the Rest of Us. Ya, ini bukunya. Okey. Dalam bukunya, dalam halaman 110, saya memiliki bukunya, tertulis tentang Elohim, yang Burita bilang dia adalah jamak, tapi sebenarnya Lee Enfield mengatakan bahawa advanced information and curious fact, does the word for God teach the Trinity?
The common word for God in the Old Testament is Elohim. It is clear that the ending on this noun is masculine plural, im, masculine plural. Many Christians from the 2nd century onward have argued that the plural form prove the doctrine of Trinity. Jadi pada abad yang kedua dan seterusnya, ramai yang mengatakan bahawa Elohim dalam bentuk jamak, kerana ada im belakang, iaitu jamak maskulin plural, menunjukkan doktrin Trinity. Dan Burita juga mengatakan yang sama, itu adalah jamak Tuhan dan itu lebih pada Trinitas. Tetapi kita baca seterusnya, number however is grammatical quality. Itu hanya grammatical quality, bukan menunjukkan Tuhan itu banyak peribadi. We must still interpret its function. When Elohim is used in passages referring to one creator God, Jews and Christians are agreed that since Scripture clearly teach against polytheism, kita menentang polytheism. This is not a numeric plural. Ini bukan numeric plural, tetapi quality. No is an abstract, bukan juga abstract. This is an example of an honorific plural, plural of majesty, or the so-called plural of majesty. This is even more clearer when the verb used with Elohim are verbs used with a singular subject. This conclusion rule out the possibility that the form Elohim teach the Trinity simply because it's grammatically plural. Argument for the Trinity must be made. Jadi Profesor Lee Enfield mengatakan dalam bukunya Hebrew for the rest of us, pada halaman 110, bahawa Elohim pada Kejadian 1 ayat 1 bukan menunjukkan Trinitas, kerana itu menunjukkan grammatical quality, grammatical quality, Jadi Tuhan itu Esa. Jadi bukan saya yang mengatakan begini, ini adalah pakar Perjanjian Lama yang menulis buku Hebrew for the rest of us, Lee Enfield. Jadi sekali lagi sandaran Burita kepada Kejadian 1 ayat 1 dinyatakan oleh pakar Perjanjian Lama sebagai tidak benar. Itu bukan Trinitas. Jadi saya harap bukti ini boleh diterima oleh Burita sendiri. Ini adalah daripada Kristian lah, daripada orang Kristian, bukan daripada orang Islam, tapi Kristian sendiri. Dan saya memiliki buku ni. Burita seterusnya bercakap tentang Yohanes 1 ayat 11. Yohanes Pentakostal, ya nggak usah saya baca, Anda nanti baca di rumah aja materialnya. Dan sebenarnya kita juga memahami tentang Trinitas ini juga akan berbeda-beda. Pemahaman Trinitas saya bisa berbeda dengan pemahamannya Mas Ari, dengan pemahamannya Pak Gigi, dengan pemahamannya Pak Edward, dengan pemahamannya Pak Randy, gitu ya. Oke. Dan Paulus sendiri mengatakan Tuhan itu roh, Bapa itu roh. Lah Bapa itu kan Roh Kudus. Tapi katanya Roh Kudus keluar dari Bapa, itu adalah Allah. Masih penting dan masih relevan, harus kita jalankan sampai sekarang, harus kita pahami, karena kita juga sampai sekarang itu berhadapan dengan aliran-aliran yang mewarisi bidat Arianisme, ya, seperti Unitarian, saksi-saksi Yehova yang tidak menerima keilahian Yesus Kristus, ya. Nah, pada
dalam Yohanes 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa Sang Firman itulah yang muncul dan Firman itu adalah Allah. Nah, tapi bagaimana dengan Debat Saksi Yehova yang mewarisi pemahaman Arius tadi? Dia menerjemahkan begini: In the beginning, the Word was, and the Word was with God, and the Word was God. Ya, God-nya kecil di sini. Kalau ada God besar dan God kecil, berarti God-nya ada berapa? Dua ya. Berarti kalau mereka itu katanya memahami pemahaman Tuhan yang tauhid, ternyata mereka memahami Tuhan yang politeisme dong. Okey. Di sini saya akan bincang tentang Yohanes pasal 1 ayat 1. En archi en halogos kai halogos en prostantion kai theos en halogos. Itu Yohanes 1 ayat 1 yang mana saya telah menulis satu artikel Reasoning John 1:1. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ini adalah terjemahan Trinitarian ataupun orang yang beriman kepada Trinitas. Tetapi kita akan melihat dari segi Yunani di sebalik Yohanes 1 ayat 1 ini. Okey. Di dalam Yunani terdapat artikel. Okey. Kata artikel Yunani ni, kalau ada artikel menunjukkan itu adalah definite ataupun pasti. Tanpa artikel dia menunjukkan tidak pasti. Macam dalam English, I see a man in the car. Okay, a man. Ini bukan artikel tetapi maksud dia tidak pasti. Aku melihat orang di dalam kereta, tapi dia tak pasti siapa orang itu. Dibandingkan dengan I read the book, aku membaca buku itu. Seolah-olah dia menunjuk pada satu buku yang dia kenal pasti buku apa yang dibaca. Di sini ada di sini ada the. Adalah tidak pasti. Artikel yang tidak pasti, dan the adalah artikel yang pasti. Begitu juga dalam Koine Greek. Koine Greek juga ada jika sesuatu perkara itu nak dijelaskan, maka diletak artikel. Dan jika perkara itu nak dikaburkan ataupun nak diumumkan, tidak diletak artikel. Itu di dalam Yunani, bahasa Yunani. Ini boleh dirujuk dekat sini. Saya tak akan baca kerana terlalu panjang nak bincang. Boleh baca the New Testament Greek Teach by Yourself by D.F. Hudson. Dia mengatakan Greek has no word for a. Tidak ada a in definite article, but it has the word for the definite article. Ini daripada buku New Testament Greek Teach Yourself by D.F. Hudson. Ataupun kita boleh rujuk juga di Vince You Can Learn New Testament Greek. You Can Learn New Testament Greek katakan, we are now in a position to consider the form of definite article the. There is no indefinite article a. Okay, dalam Yunani. Jadi macam mana kita nak bezakan dalam Yunani ni? Ada contoh-contoh di sini. Dalam satu website iaitu berbila.org mengatakan, what does the lack of article mean? Apa maksud bila tidak ada artikel? Many beginning textbooks suggest that a noun without an article should be translated with a. That logos should be translated a word if the article does not appear. This is often the useful way to translate. Maka di sini dikatakan jika logos ataupun firman itu tidak ada artikel di hadapan, dia hanya perlu ditranslate sebagai a word. Okay, a reasonable rule of thumb, but it's not always appropriate. Dan tidak semestinya appropriate lah. Whereas the article has clear meaning, the lack of article has no clear meaning. Jika ada artikel, maka dia ada clear meaning. Sini kita akan lihat contoh-contoh
Okey, contoh-contoh. Matius pasal 4 ayat 8. Di sini dikatakan the devil, ataupun dalam Ibrani ha diabolos. Dia ada artikel ha. Kerana ada artikel ha, maka berlaku the devil. Maka ada artikel the, maksudnya jelas setan itu. Okey, setan itu ha diabolos. Di sini adalah artikel ha, maksud dia pasti the devil. Itu adalah kepastian, seolah menunjuk kepada setan itu. Dan begitu juga dengan Matius pasal 7 ayat 12. Ha nomos kai hoi prophetai, the law and the prophet. Kerana ada artikel ha dan sini hoi, maka ada the, maka jelas the law, the prophet. Okey, begitu juga dengan Lukas pasal 47. Naiman ha suros, Naaman the Syrian. Kerana ada ha, maka ada the. Okey. Dan bagaimana pula jika tidak ada artikel? Ini edoxan hoti fantasma estin. Di sini tidak ada artikel di hadapan, maka diterjemah sebagai egos. Egos. Egos, tidak pasti. Ini ghost adalah hantu, tidak pasti hantu mana. Okey, kerana tidak ada artikel di depan. Bandingkan Syrian ni ada artikel ha suros, maka diterjemah the Syrian. Ini ha nomos, the law, hoi prophetai, the prophet. Kerana ada artikel diterjemah the, maksud dia pasti. Kata sandang ini adalah kata sandang atau artikel pasti. Tetapi sini Fantasma tidak ada artikel, maka diterjemah sebagai egos. Di sini Yohanes 9 ayat 17, prophetes estin, a prophet. He is a prophet. Kerana a prophet tidak ada, kerana prophetes tidak ada artikel, maka diterjemah sebagai a prophet. Okey, tidak ada artikel, maka diterjemah sebagai a prophet. Di sini kleptes and, tidak ada artikel depan kleptes, maka diterjemah sebagai a thief. Jika tidak ada artikel, diterjemah sebagai a thief. Okay, kita tengok juga macam mana John 1:1 ataupun en archi en halogos, kai halogos en prostanteon, kai theos en halogos. Okey, di sini kita bahagikan sebagai John 1:1a, John 1:1b, okey, dan John 1:1c. Okey, untuk John 1:1a, in the beginning was the word, and archi and ha logos. Di sini the word, ada artikel the, ha logos, the word. Sama juga macam yang tadi di atas, ada artikel ha suros, maka ada the Syrian. Okey, ha nomos, the law. Okey, dan di sini kita tengok ha logos, the word. Okey, ini adalah John 1:1a. Okey, di sini ada ha logos, the word. Kita tengok John 1:1b, ha logos, the word. Ton theon, ini juga adalah artikel the God, the God, the word, the God, kerana ada artikel depan. Okey, okey, yang B ni ha logos, the word, ton theon, the God. Bagaimana dengan John 1:1c, theos and ha logos? Ha logos ada the, ha ada ha, the word. Tetapi di sini, di theos ini tidak ada artikel di depan. Maka jika tidak ada artikel di depan, di sini tidak ada artikel di kleptes, tidak ada artikel depan, kleptes tidak ada artikel di depan, kita terjemah sebagai a thief. Prophetes tidak ada artikel di depan, kita terjemah a prophet. Fantasma tidak ada artikel di depan, kita terjemah sebagai a ghost. Di sini John 1:1c, theos ini tidak ada artikel di hadapan, maka sebab itulah diterjemahkan a god. Sini
di sini kai theos ini di hadapan sini, lepas kai tidak ada ha theos, tidak ada. Jadi sebab itulah diterjemah sebagai a god, kerana tidak ada artikel. Jadi boleh tengok video ni berkali-kali, insya-Allah Allah akan bagi kefahaman, mudahkan untuk faham tentang artikel dalam Yunani. Ini bukan satu benda yang mudah, ini adalah babitkan grammar, tetapi jika lihat video ni berkali-kali, kita akan faham apa yang saya maksudkan. Jadi, so the right translation for John 1 should be, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was a God. Kerana theos itu tidak ada artikel di hadapan. Sebab tu terjemahan yang biasa dipakai a God. Apa maksud a God? Bukan menurut ibu berita ini Tuhan yang banyak, bukan. A God ni kalau kita lihat rujuk di dalam tulisan Wallace dalam Greek Beyond Basic oleh Wallace, mengatakan a God adalah kualitatif. Maksud dia sifat. Word ni sifat dia seperti sifat Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan, tetapi bersifat seperti Tuhan. Dan ini dipersetujui oleh The Empathic Dialogue Interlinear yang ditulis oleh Benjamin Wilson pada 1865 Masihi. Okey, ini bukunya, boleh di-download. Dan jelas di situ dikatakan in al-akhir al-logos, in the beginning was the word, kai ha-logos, and the word, and pros tonteon, and the word was with God, kai theos, and a God was the word. Jadi bukan jelas. Pakar-pakar penyanyian baru sini juga ada yang menterjemahkan sebagai a God. Jadi jelas yang kai theos di sini tidak ada artikel ha. Jadi sebaiknya terjemahan yang paling mudah di situ adalah secara meletakkan a God. Jadi saya harap boleh faham. Dan ada lagi ni poin-poin lain, tapi saya rasa video ni dah terlalu panjang, jadi saya ingat saya berhenti di situ saja. Jadi mohon maaf kalau ada kesilapan. Saya harap video ni dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.